Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Gunho tiba di bar Sukho lagi. Pintunya terbuka. Seseorang sedang mengatur kantong sampah di depan bar. Itu adalah Sukho. Dia terlihat sedikit berbeda, tapi yang pasti itu Sukho. Hei, Sukho, lama tidak bertemu. Mendengar seseorang memanggil namanya, Sukho mengangkat kepalanya dan menatap Gunho. Dia mengedipkan matanya perlahan dan sepertinya dia tidak mengenali Gunho. Saya Gunho Go, teman sekelasmu di SMA. Oh, Gunho, aku tidak mengenalimu. Dulu kamu kurus, berat badanmu bertambah, kawan. Berat badanmu bertambah juga. Kudengar kamu menjalankan bar di sini dari Jongsuk. Jongsuk, ya. Orang tuanya dulu punya restoran seoleongtang sup tulang sapi di kota kami. Oh, dia. Bocah kurang ajar itu. Ya, itu dia. Apakah kamu juga bekerja di Jalan Gyeongridan? Tidak, saya berencana untuk memulai bisnis saya sendiri. Saya di sini berharap mendapat nasihat dari Anda. Dariku. Baiklah, masuklah. Gunho mengikuti Sukho ke dalam bar. Bar memiliki sekitar 12 meja. Beberapa kursi masih berserakan dan belum selesai dibersihkan. Aku hendak membersihkan bar. Sekarang agak berantakan. Silakan duduk di sini. Aku akan membawakan teh hijau. Gunho duduk di kursi dan melihat sekeliling. Sebuah gambar besar seorang penyanyi barat sedang memegang gitar dan gambar seorang penyanyi Afrika Amerika tergantung di dinding bersama beberapa gambar lainnya. Mereka sangat mengganggu. Sukho membawakan teh hijau. Hei, sudah lama sekali. Terakhir kali aku melihatmu saat SMA, dan sudah lebih dari 10 tahun sejak kita lulus. Ya, saya berpikir begitu. Saya dengar Anda bekerja di pabrik di Pocheon atau di suatu tempat. Benar, saya dulu bekerja di sebuah pabrik di Pocheon dan Asan, dan baru-baru ini saya berhenti dari pekerjaan itu. Benarkah? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan dalam pikiranmu? Saya belum memutuskan. Seberapa besar bar ini? Ini 23 pyung. Panjangnya harus 11 meter dan lebarnya harus 7 meter. Bagaimana bisnisnya? Sudah lebih dari setahun sejak saya membuka bar ini. Saya mengalami banyak kesulitan pada awalnya, tetapi bisnis ini menjadi lebih baik akhir-akhir ini seiring dengan peningkatan penjualan. Kamu punya 12 meja. Pasti mengeluarkan banyak biaya untuk memulai bar dengan ukuran ini. Berapa banyak yang kamu keluarkan? Harganya sekitar 150 juta won, 150 juta won. Wow, kamu sudah menabung banyak uang untuk memulai bisnismu. Bagaimana mungkin seseorang seusia kita bisa memiliki 150 juta won? Aku punya partner, 2 temanku. Yang satu punya pekerjaan lain, jadi dia hanya menginvestasikan uang di bar ini. Teman yang satu lagi dan aku menjalankan bar ini dengan benar-benar bekerja di sini, jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang tambahan untuk mempekerjakan seseorang. Jika 3 orang berinvestasi di dalamnya, maka masing-masing mendapat 50 juta won. Iya, benar. Aku meminjam uang dari orang tuaku karena saat itu aku belum punya uang simpanan. Jika aku mengingatnya dengan benar, ayahmu adalah seorang tentara di ketentaraan. Apakah dia bekerja di sini di Jalan Gyeongridan? Tidak, dia bertugas di satuan di garis depan, jadi bukan di daerah ini. Dia sudah diberhentikan dari militer dan dia adalah seorang kolonel. Jadi begitu. Jadi, apa rencanamu? Berapa banyak yang akan kamu investasikan untuk memulai? Saya sedang berpikir untuk membuka restoran. Saya juga tidak punya banyak uang, tapi ada seseorang yang mau berinvestasi. Saya sudah kemana-mana sebelum memulai bar ini. Saya pergi ke daerah sekitar Universitas Hongik, Universitas Konkuk, dan Jalan Garosugil di kota Sinsa, Gangnam. Membuka usaha di daerah itu mahal, bukan? Jangan memulainya. Sekalipun kamu punya 200-300 juta won, kamu hanya bisa mendapat tempat kecil di jalan terpencil. Terlebih lagi, ada terlalu banyak restoran di negara kita. Saat Gunho dan Sukho sedang berbicara, rekan bisnis Sukho datang ke bar. Teman Sukho adalah orang yang sangat gemuk dengan janggut dan rambut kusut, dia lebih terlihat seperti seorang seniman daripada seorang pengusaha yang menjalankan bar. Ini temanku dari kampus. Gunho berdiri untuk menemui teman mitra bisnis Sukho. Hai, saya Gunho Go.
Halo, saya Han Yang Bang. Dia memiliki suara bernada tinggi seperti seorang wanita, yang kontras dengan tubuhnya yang besar. Gunho dan Han Yang saling menyapa dengan jabat tangan. Tangan Han Yang terasa sangat lembut. Gunho menjadi minder dan merasa malu dengan tangannya yang kasar karena pekerjaan manual yang berkepanjangan di sebuah pabrik. Begitu Han Yang pergi ke dapur, Gunho melanjutkan pembicaraan tentang ide bisnisnya dengan Sukho. Jika saya membuka restoran, area mana yang Anda rekomendasikan? Kamu harus bekerja keras sebelum bisa menemukan lokasi yang tepat. Meskipun kita punya terlalu banyak restoran di negara ini, pasti ada restoran populer yang selalu ramai dikunjungi orang. Ada restoran Thailand di lantai bawah gedung ini, mereka melakukannya dengan sangat baik. Restoran Thailand. Pemiliknya harusnya tahu cara memasak makanan yang dijualnya, bukan? Resepnya sederhana, makanannya tentu enak, tapi lokasinya penting. Di mana Anda tinggal sekarang? Saya di Noryangjin. Noryangjin bagus untuk memiliki restoran. Daerah itu dipenuhi oleh orang-orang yang sedang mempersiapkan ujian apapun, dan mereka semua bisa menjadi pelanggan potensial. Saya pernah melihat restoran Vietnam di TV, menjual po di Noryangjin. Restoran itu berhasil sukses besar di sana. Pemiliknya adalah seorang wanita Vietnam yang menikah dengan pria Korea. Restorannya lebih kecil dari bar saya dan mereka bilang mereka menghasilkan 90 juta won per bulan, 90 juta won per bulan. Wow, tidak semua restoran di Noryangjin sukses. Ada restoran di area yang sama yang dijual ke orang lain karena pemilik sebelumnya bangkrut, benar-benar membuka bisnismu sendiri. Terima kasih atas waktu dan nasihatmu hari ini, Sukho. Saya senang berbicara dengan Anda, Gunho. Jika Anda memulai bisnis dan menghasilkan uang lebih dari 15 juta won per bulan, Anda dapat bertahan 15 juta won per bulan, maka saya harus menghasilkan 500.000 won per hari. Tidak mudah untuk menghasilkan 500.000 won setiap hari. Jika area tersebut tidak dibangun untuk bisnis, banyak bisnis di area tersebut yang hanya menghasilkan 200.000 won per hari. Anda dapat dengan mudah melihat perubahan kepemilikan sebuah bisnis dalam semalam. Saat Gunho terus berbicara dengan Sukho, seorang pria berhelm sepeda motor memasuki bar sambil membawa sebuah kotak besar. Pengiriman produk segar, Tuan. Kamu bisa meletakkannya di atas meja di sana. Saat Sukho berdiri, Gunho ikut berdiri bersamanya. Sepertinya kamu sibuk sekarang. Sebaiknya aku pergi. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. Kamu akan pergi. Sering-seringlah mengunjungiku. Ini kartu namaku. Gunho mengambil kartu nama Sukho yang berwarna hijau dan berjalan keluar bar. Gunho memutuskan untuk menjelajahi daerah-daerah di Seoul, di mana bisnis sudah didirikan dengan lalu lintas anak muda yang tinggi. Ayo kita coba daerah sekitar Universitas Hongik. Gunho naik kereta bawah tanah dan turun di stasiun Hapjeong Jalur 2. Dia berjalan menuju Universitas Hongik setelah belok kanan di Bobo Hotel. Saat berjalan di jalan, Gunho melihat banyak toko dengan interior yang indah, serta banyak siswa yang lalu lalang. Ini memang tempat yang bagus. Semua siswinya cantik. Gunho mampir ke sebuah kafe untuk minum kopi. Dia dulunya ragu untuk memasuki toko seperti kafe, tapi sekarang dia kehilangan kendalinya mungkin karena dia punya 500 juta won di tangannya. Nama tokonya sangat mengganggu. Lebih aneh daripada yang ada di Jalan Gyeongridan. Thanks Books, Dorothy, Cox. Jika saya membuka restoran, saya harus menamainya apa? Gunho terus berjalan sambil memikirkan berbagai hal. Benar, mari kita tidak ikut serta dalam pilihan belajar untuk ujian kerja pemerintah level 9. Dengan gaji awal kurang dari 2 juta won, akan memakan waktu lama untuk berhasil dalam karir itu. Dalam masyarakat kapitalis ini, uanglah yang berkuasa. Gunho tiba di persimpangan 3 arah di Hongik Club Street. Saya melihat beberapa bar kecil di sini. Solo, Guangdong, mungkin saya bisa memulai dengan bar kecil. Apa itu? Lotpongi. Nah, bar kecil tidak memerlukan tempat yang besar. Mari kita tanyakan pada makelar barang tak bergerak. Ketika Gunho melihat kantor makelar barang tak bergerak dengan pintu terbuka, dia masuk ke sana. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kantor makelar barang tak bergerak. Halo, selamat datang. Apa yang bisa saya bantu? Seorang pria berusia 50-an sedang membaca koran di kursinya. Dia berdiri ketika dia melihat Gunho memasuki kantor.
Ada seorang wanita berusia 40-an yang bekerja di mejanya. Saya tertarik dengan bar kecil. Saya ingin tahu berapa biaya untuk membukanya. Yah, itu tergantung bar yang kamu minati. Kenapa kamu tidak duduk di sini? Gunho sedikit ragu sebelum dia duduk di sofa. Kami sebenarnya punya satu yang baru saja dipasarkan. Berapa banyak yang harus saya cocokkan? Saya minta maaf. Saya perlu tahu berapa banyak yang ingin Anda belanjakan agar saya dapat menemukan yang sesuai. Agen properti mengamati Gunho dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil menjawab. Gunho memiliki 500 juta won tetapi dia tidak ingin menginvestasikan semuanya sekarang, kalau bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Selain itu, ia khawatir jika mengeluarkan uang dalam jumlah besar, masyarakat mungkin akan bertanya-tanya dari mana sumber uangnya. Gunho berpikir 100 juta won sudah cukup. Berapa harga yang baru beredar di pasaran? Yang itu letaknya di jalan seberang telepon kantor Lohas Tower dan lokasinya bagus banget. Jalan itu padat lalu lintas pelajar dan penghuni telepon kantor. Mau lihat-lihat, bagaimana dengan harganya 18 yung? Harganya 150 juta won termasuk premium. Kalau berminat, saya bisa negosiasikan harganya untuk Anda. Gunho ragu-ragu. Ayo kita lihat dulu. Makelar properti tidak menunggu jawaban Gunho dan bersiap mengunjungi properti itu dengan mengenakan jaketnya. Dia berbicara dengan wanita di mejanya sebelum dia keluar dari kantor. Saya akan segera kembali setelah menunjukkan properti itu kepada pelanggan ini. Anda harus tetap di sini sampai saya kembali. Orang yang ingin melihat kamar itu mungkin akan segera menelepon. Gunho dan makelar barang tak bergerak menuju ke bar yang baru-baru ini hadir di pasar. Kata makelar sambil berjalan, sungguh mengesankan melihat seorang pemuda yang bisa menginvestasikan 150 juta won dalam sebuah bisnis. Gunho tersipu dan tidak menanggapi makelar barang tak bergerak. Mereka memasuki jalan di seberang kantor telep setelah melewati Far East Broadcasting Company. Itu adalah bar kecil di daerah terpencil. Tampaknya ini adalah toko yang paling sedikit dekorasinya di antara toko lainnya di area yang sama. Gunho berjalan di bar. Pemilik dan seorang wanita pekerja dapur sedang memangkas daun bawang. Halo, saya membawa seseorang yang ingin melihat-lihat toko Anda. Pemiliknya tampak malu. Sementara pemiliknya hanya berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, sang makelar barang tak bergerak memulai promosi penjualan dengan penuh semangat seolah-olah dia pemilik toko tersebut. Lihat ini, besarnya 18 pyong, tapi kelihatannya lebih besar dari ukuran sebenarnya. Pemiliknya akan meninggalkan semua peralatan dapur. Pemilik gedung juga sangat baik. Dia adalah penatua sebuah gereja. Kamu akan mendapatkan air hangat terus-menerus, dan dilengkapi dengan kamar mandi pribadi. Anda tidak dapat dengan mudah menemukan properti seperti ini. Gunho bingung. Dia tidak percaya bar kecil dan kumuh ini berharga 150 juta won. Gunho bertanya kepada pemiliknya, apakah Anda memindahkan bisnis Anda ke suatu tempat? Alih-alih pemiliknya, makelar barang tak menjawab pertanyaan Gunho. Pemilik di sini dulunya menjalankan restoran BBQ. Dia pindah ke kota Sinchon untuk membuka restoran yang lebih besar. Bar ini juga berjalan dengan baik. Kami tidak melihat banyak orang di jalan saat ini tetapi Anda harus menunggu dan melihat di malam hari. Area ini akan dipenuhi orang pada malam hari. Bagaimanapun juga, ini adalah bagian dari jalan Universitas Hongik yang terkenal. Gunho berpura-pura melihat-lihat toko. Terima kasih sudah menunjukkannya. Saya menghargainya. Gunho keluar dari toko. Makelar itu mengikuti Gunho dan menyodok pinggang Gunho. Dia kemudian berbisik ke telinga Gunho dengan suara rendah. Saya akan mencoba menguranginya menjadi 140 juta won untuk Anda. Saya dapat berbicara dengan pemiliknya. Jika berhasil, tambahkan saja sedikit uang ke komisi untuk minuman, oke? Hah, oh, oke. Gunho hanya mengatakannya tanpa berpikir. Makelar itu terus berbicara dengan terampil. Makelar itu antusias dalam melakukan promosi penjualan untuk bar tersebut. Toko dengan harga 150 juta won sangat populer di kalangan generasi baby boomer. Saat ini persaingan untuk mendapatkannya seringkali sangat ketat. Generasi baby boomer, orang-orang yang lahir sekitar Perang Korea pukul 6.25 kini sudah pensiun. Setelah bekerja selama 30 tahun, gaji pensiun mereka kurang lebih 150 juta won.
Apa yang akan mereka lakukan dengan uang itu? Bisnis mudah yang mereka pilih setelah pensiun adalah bisnis restoran. Itu sebabnya toko seharga 150 juta won cepat terjual. Ah, benarkah? Gunho kembali menyadari bahwa 500 juta won yang dipegangnya adalah jumlah uang yang signifikan. Dia ingin menyimpan uangnya dan mengembangkannya dengan cara apapun. Namun, dia tidak menyukai toko yang baru saja dia kunjungi. Jadi, bagaimana? Apakah kamu menyukai tokonya? Saya tidak begitu yakin. Saya harus memikirkannya sebelum mengambil keputusan. Kamu tidak perlu memikirkannya. Jika seseorang seusiamu mengambil alih toko, itu akan berhasil 100%. Ayo kembali ke kantorku dan buat kontrak. Tidak, aku perlu waktu untuk memikirkannya. Haha, banyak hal yang ada dalam pikiranmu untuk seorang anak muda. Kalau begitu berikan aku nomor kontakmu. Aku akan segera menghubungimu setelah aku mendapatkan harga akhir dari pemiliknya. Gunho berada dalam posisi yang sulit. Dia tidak ingin memberikan nomor teleponnya kepada sang makelar, tetapi sang makelar itu ulet dan keras kepala. Gunho akhirnya memberikan nomor ponselnya kepada makelar barang tak bergerak itu. Bagaimana dengan toko pinggir jalan itu? Cantik sekali. Harganya jauh lebih mahal, lebih dari 300 juta won. Selain itu, tidak ada toko yang menjualnya. Gunho berpikir sejenak bahwa mungkin dia harus mendapatkan salah satu dari toko 300 juta won itu, dan kemudian segera berubah pikiran. Hentikan. Kamu sama sekali tidak punya pengalaman dalam menjalankan bisnismu sendiri. Kamu bisa menghabiskan banyak uang. Gunho berbicara pada dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan makelar barang tak bergerak, Gunho berjalan lebih jauh di sekitar jalan Universitas Hongik. Semua toko di jalan tampak sama setelah dia melihat begitu banyak toko. Daerah itu pasti sudah mapan untuk bisnis seperti di sini karena Universitas Yonsei dan Universitas Wanita Ewa ada di sana. Gunho perlahan berjalan menuju pintu masuk Universitas Yonsei dari Sinchon Hyundai Department Store. Ada banyak sekali orang di sini juga. Saya melihat banyak orang dan toko di mana-mana. Kota Sinchon memiliki suasana yang sedikit berbeda dari kawasan Universitas Hongik. Namun harga jual toko harusnya sama mahalnya dengan yang ada di kawasan Universitas Hongik. Gunho hampir memasuki kantor makelar barang tak bergerak ketika dia melihatnya di sana. Agen properti bisa sangat melelahkan ketika mereka terus-menerus berusaha meyakinkan seseorang untuk membeli properti. Jadi semua anak muda yang turun ke jalan ini adalah mahasiswa Universitas Yonsei atau Universitas Wanita Ewa. Saat saya masih SMA di Bucheon, hanya mereka yang menduduki peringkat pertama atau kedua yang bisa masuk ke universitas ternama tersebut. Tapi inilah banyak dari orang-orang itu. Saat dia berjalan menyusuri jalan sambil menikmati mengamati orang-orang dan toko, Gunho tiba di pintu masuk utama Universitas Wanita Ewa. Dia juga bisa melihat beberapa turis Tiongkok. Untuk sebuah restoran, pemilihan makanan dan lokasi adalah kuncinya. Ia memotret beberapa toko dengan interior menarik atau nama toko yang unik. Aku sudah cukup untuk hari ini. Ayo kita coba jalan Garosugil di kawasan Gangnam dan Universitas Konkuk besok. Keesokan harinya, Gunho naik kereta bawah tanah di stasiun Noryangjin menuju terminal bus ekspres Banpo untuk berganti ke kereta bawah tanah jalur 3. Jadi saya harus turun di stasiun kereta bawah tanah Sinsa dan berjalan menuju kota Apgujeong untuk sampai ke jalan Garosugil. Gunho tiba di jalan Garosugil setelah menyeberang jalan dari Hotel Yongdong. Ia melihat sekeliling kawasan jalan Garosugil dan menuju kawasan Universitas Konkuk pada sore harinya. Dia merasa sedikit pusing dan bingung, dia mungkin melihat terlalu banyak simpanan untuk dicerna sekaligus. Memiliki toko mahal di daerah ini akan membuatku terlihat sangat menarik, tapi aku tidak ingin mengambil risiko uang sebanyak itu. Mungkin sebaiknya aku mulai dengan Noryangjin, toko-toko di sana tidak terlalu mahal. Masalahnya di sana adalah ATV rendah nilai transaksi rata-rata padahal trafik orangnya tinggi. Gunho lebih condong ke Noryangjin daripada area aneh ini. Noryangjin mengenalnya sejak dia menghabiskan beberapa tahun di sana ketika dia belajar untuk ujian kerja pemerintahan tingkat 9. Para pembuat ujian di Noryangjin tidak punya banyak uang di kantong mereka, jadi makanan yang relatif murah seperti mie Vietnam bisa digunakan. Saya tidak berharap menghasilkan 90 juta won per bulan seperti yang disebutkan restoran Po yang disebutkan Sukho.
Penjualan bulanan 30 juta won sudah cukup bagiku, itu akan membuatku mendapat untung 10 juta won setiap bulannya. Gunho memutar kepalanya. Jika aku menghasilkan 10 juta won per bulan, maka aku akan mendapat penghasilan yang sama dengan penghasilan pekerja kantoran di sebuah perusahaan besar dengan gaji tahunan lebih dari 100 juta won. Oke, mari kita fokus di daerah Noryangjin. Dekat dengan rumahku. Menurut buku yang kubaca, lebih baik mempunyai bisnis yang dekat dengan rumah. Gunho kembali ke Noryangjin. Noryangjin tentu memiliki suasana yang sangat berbeda dengan kawasan sekitar Universitas Hongik atau Universitas Konkuk. Jalanannya sempit dan orang-orang di sana adalah orang-orang yang mempersiapkan ujian yang menderita stres berat setiap hari, sementara orang-orang di lingkungan universitas tersebut rapi dan berpakaian bagus. Kawasan Noryangjin benar-benar suram. Saat hari mulai gelap, jalanan dipenuhi orang. Jadi semua orang ini adalah pelanggan potensial yang memungkinkan saya menghasilkan uang. Gunho tersenyum senang sambil memperhatikan orang-orang yang lewat di jalan. Ini dia. Pasti Noryangjin. Aku tidak perlu resep rumit untuk menyenangkan orang-orang ini. Aku hanya perlu bermurah hati dalam kuantitasnya. Gunho mengunjungi restoran sup mie Vietnam. Saya yakin saya pernah ke sini sekali ketika saya belajar untuk ujian. Oh, mereka punya stand pos point of sale di luar pintu masuk utama. Biar saya ambilkan nomor untuk memesan giliran saya. Wow, nomor saya 24. Itu berarti semua orang yang berdiri di sini sedang menunggu meja mereka. Setelah beberapa saat, Gunho bisa menikmati sup mie-nya. Mie kuahnya biasa saja tapi dengan harga 3,500 won, orang akan memilih ini daripada cukbap nasi dengan bahan lain yang disajikan dalam cangkir kertas. Mie kuah ini sederhana dan cepat disantap, kamu bisa cukup diseruput dengan kuahnya. Disajikan dalam kuah panas, jadi yang menyiapkan ujian akan menyukainya. Gunho keluar dari restoran. Dia sedang merokok di depan Bang Sinhan ketika dia menerima telepon dari Jong-suk. Kak, aku dengar kamu bertemu dengan Sukho, kawan di Jalan Gyeongridan. Ya, saya telah melakukannya. Bagaimana? Apakah itu membantu? Dia bilang ada restoran Thailand yang mendapat jackpot di sana. Restoran Thailand? Kak, kamu menginap di Noryangjin ya? Kenapa kamu tidak membuka restoran Thailand di sana? Sobat, aku tidak tahu cara memasak masakan Thailand. Aku belum pernah ke negara itu. Resepnya bisa kamu temukan dengan mudah di internet. Di Noryangjin, makanannya tidak harus asli. Selama kamu menyajikan makanan dalam jumlah banyak kepada orang-orang di sana, itu akan berhasil karena mereka adalah pembuat ujian yang berkantong kecil, uang. Saya tidak yakin. Kalau mau buka restoran di salah satu kawasan universitas atau jalan Garosugil itu, harus bayar mahal untuk tokonya dan makanannya harus enak. Kamu tidak sekolah untuk memasak. Kamu tidak pernah bekerja di restoran. Iya, mulai di Noryangjin. Uangnya gak banyak gan. Walaupun ada yang mau investasi, harusnya kurang dari 100 juta won kan. Gunho merasakan keinginan untuk berteriak, "Nak, saya adalah orang yang memiliki 500 juta won di tangan saya. Aku berencana mampir ke kantor makelar besok. Bagaimana kalau kalguksu sup mie Korea dan beri nama seperti kalguksu milik ibu atau semacamnya, atau sujebi sup adonan Korea yang ditarik tangan? Kudengar ada yang sangat populer di Vietnam, restoran sup mie di sini. Ada orang di Noryangjin yang menganggap waktu makannya sebagai wisata kuliner. Saya salah satunya saat di Noryangjin. Begitu, aku harus mencari lebih jauh besok." Gunho bangun terlambat. Dia mulai mencari di internet. Bahan untuk kuah mie Vietnam, masakan Thailand, dan makanan Filipina bisa aku temukan di Ansan. Ada pedagang grosir di sana. Gunho terus mencari di internet. Kalau aku beli bahan-bahan ini secara online, aku mudah ketipu. Ayo kita kunjungi toko grosir di Ansan itu. Sepertinya aku bisa membuka restoran kuah mie Vietnam di belakang SPBU padahal di Noryangjin sudah ada. Jangan serakah, tapi tetapkan targetnya dengan 10 juta won per bulan. Gunho berpikir tidak apa-apa untuk membuka restoran sup mie Vietnam lain di belakang pompa bensin meskipun sudah ada satu restoran di area yang sama. Yang itu jauh dari lokasi yang dipertimbangkan Gunho. Dia akan menginvestasikan 100 juta won untuk saat ini dan menyembunyikan sisa 400 juta won di tempat yang aman. Bahkan jika dia diancam oleh perampok untuk nyawanya,
Gunho berpikir dia tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambil uang itu. Gunho akhirnya memutuskan untuk membuka restoran sup mie Vietnam di Noryangjin. Dia ingin menyajikan po yang murah dan enak. Sudah ada restoran sup mie Vietnam di Noryangjin yang terletak di jalan belakang di seberang stasiun Noryangjin. Jalan itu berada di jalur bus kota dan terdapat Bank Sinhan dan lembaga swasta untuk ujian kerja pemerintah. Saking populernya restoran tersebut, bahkan sempat diperkenalkan di KBS salah satu stasiun TV Korea. Istri pemiliknya adalah seorang wanita muda Vietnam. Pemiliknya biasa menjual cukbab dengan gerobak tenda di jalan di depan lembaga swasta yang mempersiapkan ujian kerja pemerintah. Jika dia bisa melakukannya, maka saya juga bisa melakukannya. Gunho yakin dia bisa menangani sup mie Vietnam dengan baik dibandingkan dengan hidangan lainnya. Dia teringat akan mie kuah ibunya yang sering dia makan sejak kecil. Dia membuat sup dengan ikan teri, daun bawang, dan kecap. Dia menuangkan sup ke atas mie rebus yang sudah disiapkan. Memasak bihun Vietnam seharusnya tidak jauh berbeda dengan memasak bihun Korea. Gunho pergi ke restoran sup mie Vietnam lagi. Dia diam-diam memotret hidangan mereka, interiornya, dan papan nama restoran. Lokasi terbaik mungkin adalah jalan yang dilalui oleh banyak siswa dari lembaga persiapan swasta untuk ujian kerja pemerintah setiap hari. Namun, jalan pasar tradisional juga lumayan. Noryangjin adalah kiblat bagi lembaga swasta persiapan ujian apapun. Sebagian besar institusi menyediakan kursus persiapan untuk ujian kerja pemerintah atau ujian polisi. Mari kita buka restoran di Jalan Daiso melewati pompa bensin di seberang jalan. Tidak ada restoran mie kuah di sana. Restoran Vietnam yang sudah ada di sini dijalankan oleh seorang wanita Vietnam. Jika saya membuka restoran Vietnam lain, apakah orang akan mengira makanannya adalah tidak asli tapi itu makanan Vietnam palsu? Mungkin tidak. Mungkin orang akan lebih menyukai makanan saya jika saya mengurangi bau menyengat dari bahan-bahan asli Vietnam dan menambahkan sedikit rasa Korea. Gunho terus meneliti dan mengumpulkan informasi berguna untuk bisnis restorannya. Dia sudah mencetak resep sup mie Vietnam yang ditemukan di internet. Saya bisa dengan mudah membeli beberapa bahan seperti saus sambal dan sriracha secara online, tapi mari kita kunjungi toko grosir di Ansan. Saya sudah melihat gambar bahan-bahan tersebut tetapi belum pernah melihatnya secara langsung. Gunho memutuskan untuk pergi ke toko di Ansan itu menggunakan kereta bawah tanah. Gunho naik kereta bawah tanah jalur 1 untuk menuju stasiun Gemyong. Dia, kemudian, berubah ke baris 4. Saya melihat banyak orang asing di kereta bawah tanah di daerah ini. Orang asing bukanlah orang baru di Gunho. Dia pernah melihat pekerja asing ketika dia bekerja di pabrik plastik di Hwasong dan pabrik lain di Pocheon dan Yangju. Namun, tampaknya lebih banyak orang asing yang ditemukan di kawasan ini. Ketika dia turun di stasiun Ansan, pemikirannya tentang orang asing itu terkonfirmasi. Suatu ketika dia menyeberang jalan melalui lorong bawah tanah, ada banyak orang asing yang duduk di tanah, etnis Korea yang tinggal di Tiongkok, Vietnam, Filipina, dan bahkan orang berkulit lebih gelap dari India. Ada yang berjanggut, ada pula yang memakai sorban. Wow, aku merasa seperti berada di negara lain. Aku tidak menyangka akan melihat orang asing sebanyak ini di Korea. Banyak tanda bisnis yang ditulis dalam bahasa lain, mungkin bahasa Vietnam atau Thailand. Beberapa di antaranya ditulis dalam bahasa Mandarin untuk orang Tionghoa. Korea sekarang menjadi negara multibudaya. Gunho senang melihat-lihat pasar, dia bahkan lupa kalau dia datang ke sini untuk membeli bahan makanan Vietnam. Dia merasa kakinya lelah ketika melihat toko grosir, pasar dunia. Dia memasuki toko. Toko kecil itu dipenuhi dengan produk dan orang asing. Gunho menyusup ke dalam kerumunan sampai ke konter. Dia kemudian menunjukkan gambar yang disimpan di ponselnya kepada orang yang berdiri di belakang konter. Ini saus Vietnam, apakah kamu membawanya ke sini? Ada di rak sebelah sana. Botol merah yang sama yang dia lihat di gambar diletakkan di rak. Ketika dia melihat sausnya, dia merinding dan itu aneh. Ini adalah salah satunya. Dia menemukan bihun juga. Bihun kering tersebut dikemas dalam bungkus vinil. Pak, bihun ini berapa? Apakah kamu akan menjualnya? Ya, benar. Kalau begitu, aku bisa memberikannya padamu dengan harga diskon. Apakah ini untuk restoran Thailand? Tidak, restoran Vietnam.
Mie yang kamu pegang adalah mie Thailand buatan Thailand. Lebarnya 5 mm. Oh, ini mie Thailand. Huruf-huruf di bungkusnya terlihat seperti huruf Vietnam, huruf dengan beberapa titik di atasnya. Yang di sebelahnya itu mie Vietnam. Namanya tertulis dalam bahasa Korea juga. Kamu lihat itu, Ban Po Ho. Oh, aku melihatnya. Terima kasih. Aku akan mengambil ini. Ini 500 gram untuk setiap bungkusnya. Berapa yang dibutuhkan? Biarkan aku mencari saus lainnya dulu. Nanti aku akan memberitahumu. Baiklah. Pemiliknya sedang sibuk dengan pelanggan lain, jadi dia tidak memperhatikan Gunho lagi. Gunho menaruh beberapa saus dan beberapa bihun ke dalam keranjangnya. Dia ragu-ragu untuk mengambil lebih banyak botol saus karena dia harus membawanya, dan botol itu berat. Saya pikir ini cukup untuk berlatih di rumah. Gunho ingin mencoba memasak bihun sendiri di rumah. Saya harus tahu cara memasak mie kuah agar saya tidak terpengaruh oleh wanita juru masak di dapur restoran saya. Gunho membawa keranjangnya berisi beberapa botol saus dan bihun ke konter. Saya pikir Anda akan membuka restoran. Apakah Anda yakin hanya ini yang Anda butuhkan? Iya, untuk saat ini. Aku belum membuka restoran. Aku hanya butuh beberapa untuk latihan saat ini. Di mana kamu membuka restoranmu? Di Noryangjin. Sudah ada satu di Noryangjin. Aku tahu, punyaku beberapa blok jauhnya dari restoran itu. Pemilik toko menganggukkan kepalanya. Kamu akan baik-baik saja dengan restoranmu karena area ini dipenuhi dengan banyak orang yang menyiapkan ujian. Bawalah kartu nama kami. Kami juga menyediakan pengiriman jika kamu membutuhkannya nanti. Terima kasih. Aku akan datang lagi. Gunho pergi ke stasiun kereta bawah tanah dengan bahan-bahan yang dia beli. Terasa ringan saat dia meninggalkan toko, namun kini lengannya terasa empuk setelah membawa tas sampai ke stasiun kereta bawah tanah. Nah, ini adalah langkah pertama saya untuk sukses dalam bisnis. Begitu saya menjadi kaya dan seseorang datang mewawancarai saya untuk mengetahui kesuksesan saya akan berkata, saya biasa membawa tas-tas berat berisi bahan-bahan sendirian dari toko di Ansan sepanjang jalan ke Noryangjin. Saya harus menahan rasa sakit di lengan saya. Gunho tersenyum gembira memikirkan apa yang akan dia katakan ketika dia berhasil. Gunho mulai memasak sup mie. Dia membeli bahan-bahan segar dari pasar tradisional, daging sapi, tauge, bawang putih, daun bawang, bawang bombay, jahe, del. Dia membeli cabai dan daun ketumbar dari supermarket. Dia tidak tahu apa itu daun ketumbar sampai saat ini. Itu adalah sayuran yang berbau seperti kutu busuk dan tampak seperti peterseli air. Itu harus ditambahkan ke dalam kuah mie untuk mendapatkan rasa asli kuah mie Vietnam. Untuk daging sapi, saya harus merendamnya dalam air dingin agar darahnya keluar. Kamarnya menjadi berantakan karena latihan memasaknya. Pertama kali selalu sulit, ini akan menjadi lebih mudah setelah banyak latihan. Ah, panas sekali. Aku harus hati-hati dengan supnya, panas sekali. Mie kuahnya terlihat mirip dengan mie kuah yang dijual di restoran Vietnam. Saya bisa menyiapkan bahan-bahan segar dengan mencucinya dan menyiapkannya untuk digunakan. Supnya mudah. Saya cukup menggunakan saus yang saya beli dari toko ini, cobalah mie kuahku. Gunho mencoba mie kuah yang baru saja dia masak. Tidak buruk sama sekali. Rasanya tidak ada bedanya dengan yang dimasak oleh wanita Vietnam itu. Ya, orang biasanya sangat murah hati dalam menilai hidangannya sendiri. Gunho sangat menikmati sup mie miliknya sendiri. Dia ingin menyajikannya kepada Jong-suk atau orang tuanya jika mereka ada di sini bersamanya. Oke, ayo kita jual seharga 3.500 won, dan mari kita hasilkan 300 penjualan mie kuah ini per hari. Itu membuat saya mendapat 31.500.000 won per bulan. Bahan-bahannya tidak akan mahal. Jika saya menambahkan sewa dan tenaga kerja serta hal-hal lain yang diperlukan, total pengeluarannya sekitar 20.000 won. Maka keuntungan bulanannya adalah 10.000 won. Nah, jika saya bisa menjual 400 mie kuah, bukannya 300, maka saya akan mendapat 42.000 won dengan keuntungan 15.000 won per bulan. Jika itu terjadi, saya bisa mendapatkan satu restoran lagi. Gunho bermimpi sambil menghitung berapa banyak yang akan dia hasilkan, dan seberapa jauh dia bisa maju jika dia berhasil.
Gunho pergi ke kantor makelar barang tak bergerak di Noryangjin. Kali ini, dia tahu apa yang akan terjadi di sana karena dia pernah berada di kantor makelar barang tak bergerak di kawasan Universitas Hongik sebelumnya. Halo, saya sedang mencari toko di jalan sebelah sana. Saya memikirkan sekitar 20 kyung untuk ukurannya. Gunho terdengar seperti ahli di bidangnya. Kami punya satu yang berukuran sekitar 15 kyung. Apakah Anda ingin melihatnya? Lokasinya bagus. Tentu, saya ingin melihatnya. Gunho mengikuti makelar barang tak bergerak untuk mengunjungi toko. Lalu lintas pejalan kaki sedikit jika Anda memasang papan nama toko baru dan membuat pintu masuknya terang dengan lebih banyak lampu, Anda akan mendapatkan lebih banyak pengunjung ke toko tersebut. Berapa banyak yang kamu katakan? 120 juta won. Itu mahal untuk ukurannya. Gunho menggelengkan kepalanya seolah dia tahu banyak tentang pasar real estate. Beri saya nomor kontak Anda. Saya akan memberitahu Anda ketika toko bagus muncul di pasar. Gunho meninggalkan nomor teleponnya pada makelar barang tak bergerak dan keluar dari kantor. Saat Gunho sedang mencari properti di Noryangjin, makelar barang tak bergerak yang menunjukkan bar kecil di sekitar Universitas Hongik terus meneleponnya. Dia mengatakan dia menurunkan harga menjadi 140 juta won dan meminta Gunho segera datang ke kantornya untuk menyelesaikan kesepakatan. Aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku cukup tahu. Gunho memberitahu makelar barang tak bergerak itu, oke, tapi dia tidak pernah mengunjungi kantornya lagi. Gunho mampir ke kantor makelar lain di Noryangjin. Apakah Anda mempunyai properti yang bagus untuk bisnis restoran? Mengapa kamu tidak datang dan duduk? Jadi, apakah kamu punya? Kami punya satu seharga 300 juta won. Besarnya 40 kyung. Mereka saat ini menjalankan restoran ceker ayam. Lokasinya sangat bagus. Itu melebihi anggaran saya. Yah, ada yang lebih kecil di pasaran, tapi pemiliknya terus berubah pikiran. Jika Anda benar-benar tertarik, saya akan berbicara dengan pemiliknya. Apa maksudmu dengan terus berubah pikiran? Dia bilang harganya 100 juta won kemarin, dan hari ini bilang 120, lalu besok akan bilang 110. Dia terus mengubah harganya seperti itu. Seberapa besar tokonya? Besarnya 18 kyung. Pemiliknya sudah lama menjalankan bisnisnya di lokasi itu. Bolehkah aku melihatnya? Apakah Anda membawa uang yang sungguh-sungguh? Anda harus serius dengan properti ini agar saya dapat mengajukan pertanyaan kepada pemiliknya. Tidak, saya tidak melakukannya, tetapi jika saya menyukai lokasinya, saya dapat segera membuat kontrak. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Toko itu adalah restoran ayam goreng. Gunho harus berjalan jauh dari jalan utama, tetapi ada banyak onerumtel di sekitar area itu dan lokasinya tidak buruk sama sekali. Restorannya sudah tua dan tidak terlalu bersih. Kamu bisa menyegarkan bagian dalam restoran. Ini akan terlihat bagus. Apakah kamu mengatakan 100 juta won? Saya tidak suka itu sebagai pemilik. Saya akan menurunkan harga menjadi 95 juta won untuk Anda. Pemiliknya sedang menonton TV yang digantung di dinding ketika Gunho memasuki restoran bersama makelar barang tak bergerak. Pemiliknya tampak terkejut dengan kunjungan tak terduga itu ketika dia melompat dari tempat duduknya ketika melihat mereka. Saya membawa seseorang yang sedang mencari properti. Pak, 100 juta won terlalu mahal untuk toko ini dan tidak ada yang mau membayar sebanyak itu. Pembeli ini mengatakan 95 juta won masih terlalu mahal, tapi saya bersikeras dia harus melihatnya. Kudengar toko di sebelah kita dijual seharga 120 juta won. Toko itu sangat berbeda dengan toko ini. Kamu tidak bisa menjual toko ini jika kamu terus memaksakan harga tersebut. Biarkan aku bicara denganmu sebentar. Makelar barang tak bergerak pergi keluar bersama pemilik restoran sambil meninggalkan Gunho di restoran. Setelah berbicara dengan suara pelan beberapa saat, makelar barang tak bergerak dan pemiliknya kembali ke restoran. Dia bilang dia perlu waktu untuk memikirkannya. Aku punya properti lain yang ingin kutunjukkan padamu. Ayo kita lihat yang itu juga. Saat makelar barang tak bergerak keluar dari restoran bersama Gunho, dia berbisik ke telinga Gunho dengan suara rendah. Saya mengatakan kepadanya bahwa ada toko lain di pasar, besarnya 20 kyung dan 95 juta won, yakinkan dia. Menurutku itu berhasil. Jika dia tidak menyusahkanku dengan harga seperti itu, aku tidak akan melakukan ini padanya. Yah,
Bagaimanapun juga, menurutku aku bisa mendapatkannya dengan harga 95 juta won. Aku akan membiarkanmu tahu besok. Kalau begitu, kamu harus membawa uang yang sungguh-sungguh. Kalau aku uraikan harganya untukmu, uang jaminannya adalah 25 juta won dan preminya adalah 70 juta won. Sewa bulanannya adalah 1.600.000 won. Uang yang sungguh-sungguh adalah 10%, kan? Apakah ini pertama kalinya bagimu? Kupikir kamu pernah melakukan ini sebelumnya. Pernah, tapi itu di provinsi. Kalau kontraknya kita buat besok, kamu bayar 25 juta ke pemilik gedung dan premi ke pemilik restoran. Benar, aku tahu itu. Setelah memberikan nomor teleponnya kepada makelar barang tak bergerak, Gunho kembali ke restoran ayam goreng. Dia ingin melihat properti itu lagi dari dekat. Lumayan sama sekali. Kalau saya ubah interiornya, tampilannya bisa sangat berbeda. Saat Gunho sedang melihat keluar restoran, pemilik restoran keluar dari restoran. Ayo pergi sebelum dia melihatku. Gunho mengira dia akan malu jika pemilik restoran melihatnya kembali untuk melihat restorannya lagi. Gunho segera menyembunyikan dirinya dengan pergi ke gang lain. Keesokan harinya, Gunho menerima telepon dari makelar barang tak bergerak dan pergi ke restoran ayam goreng dengan uang yang sungguh-sungguh. Tidak ada pelanggan karena saat itu pagi hari, 95 juta won benar-benar harga yang bagus untuk toko ini. Pemilik restoran itu tersenyum mendengar apa yang dikatakan sang makelar barang tak bergerak. Sesaat kemudian, seorang pria berusia 70-an memasuki restoran. Ini adalah pemilik gedung. Gunho menyambutnya dengan membungkuk. Makelar barang tak bergerak dan pemilik gedung tampak dekat satu sama lain. Tampaknya Anda semakin muda setiap hari, Tuan. Anda terlihat lebih sehat. Terima kasih. Pemilik gedung tampak puas dengan apa yang dikatakan sang makelar barang tak bergerak. Dia adalah seorang penatua di sebuah gereja, orang yang sangat baik. Penting untuk memiliki orang yang baik sebagai pemilik gedung Anda. Anda beruntung. Gunho membungkuk lagi kepada pemilik gedung. Gunho ingat dia diberitahu bahwa pemilik gedung bar kecil di kawasan Universitas Hongik juga seorang penatua sebuah gereja. Dia mengira banyak penatua di sebuah gereja yang memiliki sebuah gedung. Pemilik gedung bertanya kepada Gunho, bisnis apa yang Anda rencanakan di sini? Saya akan membuka restoran Vietnam. Pemilik gedung menganggukkan kepalanya sementara pemilik restoran terlihat khawatir. Gunho menandatangani kontrak dan membayar penuh sebesar 25 juta won kepada pemilik gedung tanpa melalui proses uang yang sungguh-sungguh. Kepada pemilik restoran, Gunho memberikan 10 juta won untuk saat ini dan berjanji akan membayar sisa 60 juta 10 hari kemudian ketika pemilik restoran akan mengosongkan tokonya. Gunho mengikuti makelar barang tak bergerak ke kantornya sambil membawa kontrak. Apakah kamu bilang ini pertama kalinya kamu membuka restoran? Oh, aku pernah melakukannya dalam waktu singkat di sebuah provinsi. Jika Anda baru dalam bisnis restoran, Anda perlu mendapatkan pelatihan dan mendaftarkan bisnis Anda. Anda juga harus mendapatkan izin jasa makanan. Lisensi layanan makanan. Baiklah, aku tahu kamu tidak mengetahui semua persyaratan ini. Oh, tolong beri aku biaya makelar barang tak bergerak sekarang. Selain itu, kamu perlu memberiku tambahan 1 juta won karena aku bekerja keras untuk menurunkan harga dari 100 juta menang hingga 95 juta won untukmu. Tambahan 1 juta. Aku bisa saja bertanya lebih banyak padamu. Gunho merasa harus membayar biaya tambahan. Dia mengeluarkan satu cek lagi sebesar 1 juta won dari dompetnya. Dia telah menyiapkan 1 juta cek lagi jika dia membutuhkannya. Makelar mengambil biaya makelar ditambah cek 1 juta won dari Gunho dan memasukkannya ke saku bagian dalam jaketnya. Dia kemudian tersenyum dengan matanya. Jika kamu harus menjual toko itu di masa depan, aku bisa membantumu lagi. Kita bisa saling membantu, kan? Makelar mengeluarkan sebotol bacus minuman energi Korea dan menyerahkannya kepada Gunho, dan berkata, sebelum Anda dapat membuka restoran, Anda perlu menerima pelatihan 1 hari yang diberikan oleh Asosiasi Industri Jasa Makanan Korea. Untuk izin usahanya, Anda bisa mendaftar ke kantor pajak daerah Dongjak. Anda harus membawa kontrak yang kita buat hari ini. Selain itu, jangan lupa membawa tanda pengenal yang dikeluarkan pemerintah ketika Anda mengunjungi kantor pajak daerah Dongjak.
Makelar properti mengetahui sejak awal bahwa Gunho adalah seorang pemula dalam bisnis restoran. Bagaimana dengan izin layanan makanan? Di mana saya bisa mendapatkannya? Kamu tahu stasiun kereta bawah tanah Jangsenbaegi kan? Jika kamu berjalan jauh dari SD Noryangjin sampai persimpangan 3 arah di sekitar stasiun kereta bawah tanah itu, kamu akan melihat pusat kesehatan distrik Dongjak. Mereka akan mengeluarkan izin layanan makanan. Gunho pergi ke Asosiasi Industri Jasa Makanan Korea untuk mendapatkan pelatihan yang diperlukan. Ia diberitahu bahwa pelatihan akan diadakan di Aula Gedung Yongang di sebelah Pusat Kebudayaan Kristen di distrik Jongno Limaga. Wah, banyak sekali orang yang datang ke sini. Apakah mereka semua akan membuka restoran? Gunho tidur separuh waktunya selama pelatihan. Namun, ada beberapa bagian yang menarik. Dia ingat pelatihnya berkata, "Hadirin sekalian. Jika ada 500 orang di antara Anda di sini hari ini, 300 orang di antara Anda akan menutup usahanya dalam waktu 3 tahun. Inilah kenyataannya. Jika demikian, berapa banyak dari kita yang akan menutup bisnisnya dalam 5 tahun? Gunho mencatat dengan rajin. Rasionya adalah 1 restoran berbanding 75 orang. Oleh karena itu, Anda harus bersaing keras satu sama lain dan menjaga bisnis Anda tetap berbeda dari yang lain untuk bertahan hidup. Di AS dan Jepang, rasio restoran terhadap populasi adalah 1 berbanding lebih dari 100. Aku harus tetap waspada untuk kompetisi. Gunho tidak menyadari fakta bahwa ada begitu banyak restoran di Korea. Dia tiba-tiba merasa gugup dan cemas. Usai pelatihan, Gunho mampir ke kantor pajak distrik Dongjak untuk mendaftarkan usahanya. Kantor itu memiliki yurisdiksi atas Noryangjin. Oke, saya punya kontraknya. Makelar itu bilang saya perlu membawa ini untuk mendapatkan izin usaha. Ada banyak orang di kantor pajak daerah itu. Dia mengeluarkan nomor teleponnya dan menunggu gilirannya. Setelah beberapa lama, jumlahnya bertambah. Dia sudah mengisi informasi yang diperlukan dalam formulir seperti informasi pribadinya, alamat surat, dan melalui mesin di kantor itu nyaman. Apakah Anda mendaftar sebagai wajib pajak umum atau wajib pajak sederhana? Permisi. Gunho tidak mengerti apa arti kata-kata itu. Dia bingung. Saya akan membuka restoran Vietnam. Saya akan mengeluarkan izin usaha sebagai wajib pajak umum. Setelah petugas memasukkan beberapa informasi ke komputernya, dia mengeluarkan izin usaha dan menyerahkannya kepada Gunho. Itu cepat. Ini dia. Wow, cepat sekali. Gunho melihat izin usahanya, itu dicap dengan nama kepala petugas pajak daerah. Kertasnya tebal seperti ijazah perguruan tinggi. Gunho ingat melihat kertas-kertas semacam ini dalam bingkai yang digantung di dinding restoran yang dia kunjungi. Sekarang aku punya bisnis sendiri dengan namaku. Gunho merasa senang saat memegang izin usahanya. Oh, aku juga harus mampir ke puskesmas setempat. Di puskesmas distrik, Gunho menerima tes fisik selain tes urin untuk penyakit menular seksual. Ya ampun. Aku mendapatkan semua tes ini untuk menjalankan bisnis restoran. Dia merasa luar biasa pada akhirnya, ia menerima pelatihan, izin usaha sendiri, dan sertifikat kesehatan. Pemilik restoran ayam goreng mengosongkan tokonya, dan Gunho membayar sisa 60 juta won kepadanya. Sebelum mulai merenovasi restoran, dia mengunjungi restoran lain di sebelahnya. Kedua pemiliknya masih muda, seusia dengan Gunho. Pemilik restoran di sisi kiri Gunho tampak keren sedangkan pemilik restoran BBQ di sisi kanan tampak seperti Yakuza. Dia mencukur kepalanya dan berkumis. Apa yang ingin Anda buka, Tuan? Pak, Gunho merasa aneh ketika pemilik restoran lain memanggilnya Tuan. Saya akan membuka restoran Vietnam. Oh, Po, menurutku kedengarannya bagus. Kontraktor umum renovasi tiba dengan sepeda motor. Kita harus melepas semua ini dan mengganti lampu langit-langit dan lantai juga. Menurutmu berapa biayanya? Biarkan aku mendapatkan perkiraannya untukmu. Manajer umum memberikan perkiraan 12 juta won. Wow, 12 juta. Bisakah kita menurunkan harganya? Ini sudah harga terendah yang bisa saya berikan kepada Anda, Tuan. Apakah Anda ingin melewatkan lantai atau wallpaper? Oke, 12 juta won. Renovasi dimulai. Para pekerja membawa peralatannya menggunakan mobil van. Ruang restoran dipenuhi dengan suara palu dan penggilingan. Tumpukan bahan renovasi muncul di depan restoran Gunho.
Gunho datang ke restoran setiap hari selama periode renovasi. Pak, apa pendapat Anda tentang warna wallpaper ini? Tuan, bolehkah Anda memasang rak dinding di sini? Pekerja renovasi selalu memanggil Gunho Pak. Saat Gunho mengawasi renovasi, orang-orang dari bisnis terkait mengunjunginya. Apakah Anda pemilik restoran? Kami menyediakan produk segar ke restoran. Saya ingin mendapat kesempatan bekerja sama dengan Anda. Apakah Anda membuka restoran baru di sini? Penampilan Anda sangat bagus, Tuan. Mengapa Anda tidak mencoba nasi kami di restoran Anda? Gunho mulai terbiasa dipanggil Tuan karena orang-orang terus memanggilnya seperti itu, dan sekarang dia menyadari bahwa dia benar-benar membuka restorannya sendiri. Karena merokok dilarang di dalam restoran, pemilik restoran dan koki di sekitar datang ke kamar kecil di gang sebelah Gunho untuk merokok. Di depan toilet ada tempat mereka merokok. Ketika Gunho pergi ke tempat itu untuk merokok, dia melihat di sana pemilik restoran yang kepalanya dicukur sudah merokok. Bagaimana dengan renovasinya? Mereka akan menyelesaikannya besok. Saya minta maaf atas kebisingannya. Kamu akan sibuk membeli peralatan dapur. Toko peralatan dapur mana yang kamu rekomendasikan? Bagaimana dengan pasar Namdaemum? Namdaemum, kenapa kamu tidak mencoba kota Sindang? Kamu tahu di sana ada jalan pasar untuk perlengkapan dapur. Oh, kota Sindang. Kudengar ada kota bagus di kota Wanghak, tapi aku tidak yakin lokasi tepatnya. Apakah ini pertama kalinya kamu membuka restoran? Jalan pasarnya sama. Jalan pasar meliputi kota Sindang dan Wanghak. Ah, benarkah? Apakah sebelumnya Anda pernah bekerja kantoran, Tuan? Ya, benar. Saya dulu bekerja di kota Asan, Provinsi Chungnam. Apakah Anda sudah lama menjalankan restoran Anda? Iya, sudah lama sekali. Saya belajar memasak di Jepang. Oh, benarkah? Kamu ahlinya. Ngomong-ngomong, gaya rambutmu sangat unik. Oh, ini. Pemilik restoran dengan kepala gundul dan berkumis itu berkata sambil mengusap kepalanya yang botak, aku sengaja mencukur rambutku. Aku tidak mau ada rambutku yang beterbangan di dapurku. Gunho tidak menyangka hal itu akan terjadi. Wow, dia seorang profesional. Gunho mengira dia akan belajar banyak dari pemilik restoran ini. Pemilik restoran di sebelah kita yang rapi dan langsing, sepertinya dia datang ke restorannya hanya pada pagi hari. Oh, dia punya 3 restoran lagi selain yang ini. Dia orang yang sangat sibuk. Wow, 3 lagi. Sepertinya dia seumuran dengan kita. Dia sangat ahli dalam bisnis. Dia memulai bisnis restorannya setelah lulus dari Universitas Komersial Chungang dan dia sudah memiliki 4 restoran. Anda melihatnya mengendarai mobil mewah asing, bukan? Gunho menganggap pemilik restoran keren itu juga berbakat. Begitu Anda memasuki suatu bidang, selalu ada orang-orang yang terampil di bidang itu. Gunho berpikir masih banyak hal yang perlu dia pelajari. Ketika renovasi interior restorannya hampir selesai, Gunho pergi ke jalan pasar di kota Sindang. Wow, ini semua perlengkapan dapur. Gunho tidak tahu bahwa ada pasar yang fokus pada perlengkapan dapur. Saya akan dapat menemukan pot apapun yang saya inginkan dan piring apapun yang saya inginkan. Jalan pasar itu jauh. Dia bisa menemukan semua peralatan dapur untuk merebus, menggoreng, Mereka juga membawa perabotan untuk restoran. Gunho memulai pembeliannya dengan membeli meja dan kursi, dia memilih kombinasi hitam dan merah. Renovasi akhirnya selesai. Setelah menempatkan 10 meja dengan 44 kursi, restorannya terlihat bagus. Tanda restoran belum tiba. Orang-orang mengatakan menggantungkan tanda bisnis harus menjadi hal terakhir yang harus dia lakukan sebelum membuka pintu restoran. Ia juga menyiapkan peralatan dapur dan gadget, ada banyak. Aku lupa membawa kain pembersih dapur dan aku butuh korek api gas. Oh, sebaiknya aku membeli deterjen piring dan kantong sampah. Apalagi, ayo beli celemek untuk pekerja dapur dari Daiso. Aku bertanya kepada pemilik rumah sebelah apakah dia kenal orang Tionghoa Korea, wanita yang bisa bekerja di dapurku. Tapi aku belum mendengar kabar darinya. Gunho mencari di internet untuk menemukan agen penempatan kerja di distrik Dongjak. Dia memanggil salah satu dari mereka. Halo, apakah ini agen tenaga kerja? Saya membutuhkan seorang wanita pekerja dapur. Apakah kamu membutuhkannya untuk sehari? Tidak, aku butuh seseorang yang bisa bekerja secara rutin. Aku belum punya siapapun.
Jika kamu meninggalkan nomormu, aku akan memberitahumu begitu aku menemukan seseorang untukmu. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.